senantiasa menyampaikan nasihat terbaik dari zat yang terbaik, yaitu Allah. Allah zat yang telah memberikan kehidupan kepada kita, selalu mengulang-ulang wasiatnya agar manusia bertakwa kepada Allah. Yang berada di saf pertama, bertakwalah kepada Allah. Yang berada di saf kedua, yang mereka ada yang ngantuk-ngantuk, bertakwalah kepada Allah. Yang berada di saf ketiga dan seterusnya, diingatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah. Allah mengingatkan kita untuk selalu bertakwa. Mengapa para hadirin? Karena Allah telah menciptakan kita. Allah yang telah menciptakan kita dari satu jiwa, min nafsin wahidah, wa khalaqa minha zawjaha. Allah menciptakan manusia memiliki pasangan. Dari pasangan tersebut, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah kembangbiakan yang tadinya hanya dua, Allah kembangbiakan antara laki-laki dan perempuan. Wattaqullah, Allah ingatkan, tetaplah engkau wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling beruntung. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang kami muliakan karena Allah, ada sebuah nasihat dari Nabi SAW. Nasihat ini yang akan menenteramkan jiwa. Kata Nabi SAW, la yamutanna ahadukum lidurin ba'san nazala, walakinna labudda an yaqul Allahumma ahyini ma kana al-hayatu khairan li wa tawaffani ma kana al-wafatu khairan li. Kata Nabi SAW, janganlah salah seorang di antara kalian bercita-cita, berangan-angan, berharap agar ia disegerakan mati, agar kematian segera menjemput dirinya. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena terlilitnya ekonomi, terlilitnya problematika hidup, beban hidup ada di antara kita, mungkin tidak terrealisasikan, akan tetapi dia mengatakan lebih baik mati, syukur mati baik. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan karena Allah, kata Nabi, jika ia harus demikian, tetaplah ia berkata, ya Allah, Allahumma ahyini ma kana al-hayatu khairan li. Ya Allah, berikanlah aku kehidupan jika kehidupan itu baik bagiku untuk menambah ketaatan. Dan wa tawaffani ma kana al-wafatu khairan li. Wafatkanlah aku jika memang wafat itu merupakan kebaikan bagiku. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, dari doa ini, serumit apapun permasalahan kita, ketika kita mengambil solusi yaitu dengan bertakwa kepada Allah, maka apa kata Nabi kepada sahabatnya ketika Nabi menyampaikan barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam surat At-Talaq, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan solusi pada setiap problematika kehidupannya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Maka apa kata Nabi, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, lau akhadhu bihan nas, adanya manusia mengambil ayat ini, mereka jadikan sebagai pedoman hidupnya, la kafathum, niscaya ayat ini cukup bagi mereka. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan para Allah Subhanahu wa taala, yang Allah butuhkan, yang Allah harapkan kepada kita, yakinnya kita dengan janji Allah. Ketika Allah mengatakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan cukupkan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, karena ia tidak memainkan logikanya lagi. Ia betul-betul memainkan tawakal dalam kehidupannya, 100% ia serahkan kepada Allah. Sidang jamaah Jumat di Masjid Darul Mukmin yang kami muliakan karena Allah, lihatlah di kehidupan dunia kita ini, di kehidupan tahun 80-an, ketika nenek moyang kita masih hidup, mereka kehidupannya dipenuhi dengan keterbatasan. Akan tetapi ketika mereka diuji dengan berkurangnya kekurangan ekonomi, mereka tetap optimis. Ketika siapa yang obah, pasti dia akan mamah, pasti akan mendapatkan rezeki. Lihatlah, meskipun hidupnya dalam keadaan kekurangan, anak mereka banyak.
Itu ujian mereka. Di zaman sekarang sidang jamaah Jumat, ujiannya pun berbeda. Semakin kita dimudahkan akses dunia, semakin canggih ujiannya itu pula. Manusia apakah dapat memanfaatkan fasilitas kemudahan yang telah kita miliki untuk ketaatan kepada Allah. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya butuh kepada orang yang yakin. Ketika kita tidak yakin kepada Allah, tidak yakin bahwasanya takwa sebagai solusi, Allah pun tidak butuh. Wasbir inna wa'dallahi haq. Bersabarlah, sesungguhnya janji Allah ini benar. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Yang itu kami peruntukkan kepada orang yang takut akan janjiku dan kepada orang yang takut betul akan ancamanku. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di Petung Kriyono, dataran tinggi, terjadi banjir. Secara logika manusia itu tidak masuk akal. Akan tetapi kita ini memiliki Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang mengatur kehidupan kita. Secara logika manusia berpikir tidak mungkin banjir mengenai dataran tinggi, akan tetapi di luar kehendak manusia. Sidang jamaah Jumat itulah kunci bahwasanya ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Teruslah kita beribadah kepada Allah dalam keadaan kita yakin bahwasanya pasti Allah akan memberikan solusi bagi setiap kehidupan kita. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul pun pernah mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali ia telah berbaik sangka kepada Allah. Arti berbaik sangka, ia senantiasa menganggap setiap apa yang Allah tetapkan, Allah putuskan bagi dirinya itu merupakan kebaikan kepadanya. Bukan malah ia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan bahwasanya takwa sebagai solusi bagi setiap problematika kehidupan manusia. Ketika ia yakin, Allah berikan solusi. Ketika ia tidak yakin bahwasanya takwa bukan sebagai solusi, maka wal akibatul lil muttaqin. Allah serahkan urusannya kepada dirinya sendiri. Akibat yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal. Sidang jamaah Jumat di Masjid Darul Mukmin yang kami muliakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan menjumpai bulan suci Ramadan, bulan yang mulia. Sebentar lagi kita akan menjumpai bulan puasa, bulannya Al-Quran dibacakan. Kurang lebih 7 hari lagi, Jumat depan, nanti malamnya kita akan tarawih. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan para Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, man arafa bu'da safat ista'adda. Barang siapa yang ia tahu bekal perjalanan hidupnya ini masih panjang, pasti ia akan bersiap-siap. Betapa banyak manusia yang ia mengira akan menjumpai bulan Ramadan berikutnya, tahun sekarang sudah Allah panggil. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang susah beribadah di bulan Ramadan, ketika seseorang tidak dapat istiqomah menjalankan sholat tarawih, berpuasa di bulan Ramadan, berarti perlu kita introspeksi diri. Bisa jadi ada makanan yang kita makan dari hasilnya haram yang menjadikan kita berat untuk beribadah kepada Allah. Karena ketika Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa. Dan Rasul pun mengatakan, barang siapa yang berpuasa karena iman dan menegakkan sholat tarawih karena iman, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya seluruhnya akan diampuni. Oleh karena itu, di bulan Ramadan kita saksikan betapa banyak di antara kaum muslimin yang mereka tidak mau berpuasa dan tidak mau memakmurkan masjid-masjid Allah. Itu lantaran mereka tidak melatih, membiasakan diri sebelum Ramadan.
mereka tidak melatih untuk beribadah, untuk membiasakan diri taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin selamat dari neraka. Terkadang malah justru kita menyebutkan diri kita ke neraka jahanam karena sidang jamaah Jumat kita tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tempat ujian. Allah mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahwat, manusia ini diliputi cinta hawa nafsu. Di akhir surat ini, surat Al-Imran ayat 47 ini Allah katakan wallahu indahu husnul ma'ab. Allah lah tempat sebaik-baiknya kembali seorang hamba. Artinya Allah lah tempat yang akan menyediakan kenikmatan bagi seorang hamba yang ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka selalulah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa ini sebagai solusi kehidupan kita. Dan carilah lingkungan yang baik yang dapat menguatkan keimanan kita, karena al-insanu ibnul bi'ah. Manusia itu anak dari lingkungannya. Manusia itu anak dari lingkungannya. Lihatlah, ada seorang diceritakan oleh Nabi membunuh 99 nyawa manusia itu lantaran lingkungannya lingkungan buruk. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan karena Allah, mudah-mudahan kita semua dapat menyumpai bulan suci Ramadan dalam keadaan iman dan takwa. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat kita semua. Ya Rabbana